kesempatan ini kita nanti masuk pada hari ini kita akan masuk pada tema 9, yaitu tentang materi infak dan sedekah. Ya. Jadi pada minggu yang lalu ya kita masuk kepada tema 8, yaitu ya tentang nabi dan rasul dan bagaimana cara untuk meneladaninya. Jadi sekarang kita cerita tentang infak dan sedekah. Jadi sebelum kita masuk pada materi, ya semuanya Bapak harapkan dapat berdoa, ya seperti biasa doa sebelum belajar. Jadi begitu, Bapak harapkan sekarang semuanya dapat berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada materi infak dan sedekah. Ya, masuk kepada materi nomor 9. Ya. Tema 9. Infak dan sekarang Bapak tanya, adakah yang pernah mendengar kata infak dan sedekah? Siapa yang pernah mendengar? Oke, sekarang coba Bapak tanya dulu ya. Sekarang kita masuk kepada daftar hadir, ya. Bapak sekalian cek tentang kehadiran. Iswa, Naila, Putri, Bintang, Randy, oke, jadi hadir semua kan? Jadi nggak ada yang sakit. Jadi pada kesempatan ini ada nggak yang pernah mendengar baik di sekolah, baik di rumah ataupun di tempat saudara, di masjid, mendengar kata infak dan sedekah? Ayo, coba angkat tangannya. Siapa yang pernah mendengar? Coba angkat tangannya. Yang pernah mendengar kata infak dan sedekah? Sebelum kita membahas materi tentang infak dan sedekah, ada nggak yang pernah mendengar? Angkat tangannya. Tinggi. Oke, turun. Kalau sudah pernah mendengar, menurut kalian apa? Ayo, menurut kalian apa? Coba bintang apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Jadi, pada kesempatan ini kita membahas tentang infak dan sedekah. Infak adalah sesuatu yang kita berikan, ya, sesuatu yang kita berikan atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita berupa harta yang berlimpah, yang banyak. Contohnya, kita punya ladang, ya kan? Ladang sawit. Kita punya ladang rambung. Kemudian kita punya ladang, contohnya kopi. Jadi banyak kita memiliki ladang di sana sini.
Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita melalui ladang. Begitu lebarnya, begitu luasnya ladang. Dari ladang tersebut kita mendapatkan penghasilan. Contohnya, dari ladang sawit kita mendapatkan contohnya dalam 1 minggu kita mendapatkannya sebanyak 1 juta rupiah. Dari tanah contohnya dapat 1 juta rupiah. Dari coklat kita mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi di dalam hasil panen yang kita terima setiap minggu atau setiap bulannya, ya, kita diperintahkan Allah untuk berinfak. Mengapa? Orang yang berinfak adalah orang yang mampu. Mampu dari segi apa? Dari segi harta. Ya. Mengapa? Karena berinfak khusus orang-orang yang punya banyak harta sesuai yang diberikan oleh Allah kepada kita semua atas apa yang kita miliki sampai saat ini. Ya, contohnya banyak harta kita, akan tetapi kita tidak mau berinfak. Berinfak dalam arti bisa memberikan dalam bentuk barang, atau dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang. Jadi kalau kita dalam bentuk barang apa yang bisa kita berikan untuk berinfak? Ayo coba. Kalau kita orang kaya, orang yang punya banyak harta, yang melimpah ruah, banyak ladang, kita mau berinfak dalam bentuk barang. Barang apa yang bisa kita infakkan? Barang dalam bentuk barang. Contohnya apa? Contohnya dalam masjid, dalam bentuk barang itu seperti karpet atau sajadah masjid. Ya. Dalam bentuk barang, dalam pembangunan masjid kita bisa berinfak batu bata, kemudian semen, pasir, ataupun yang lainnya. Itulah dalam bentuk barang. Bolehkah kita berinfak dalam bentuk uang? Boleh, ya. Jadi kalau kita berinfak dalam bentuk uang pun boleh. Tapi ya, kalau memang kita orang yang memiliki kekayaan, kita harus berinfak sesuai dengan apa yang kita miliki. Allah itu mengetahui atas apa yang kita miliki, atas apa harta yang kita miliki. Paham? Nah, jangan pula nanti kita menjadi orang kaya, orang yang sukses. Nanti Bapak doakan semuanya menjadi orang sukses dan orang kaya. Kalau sudah sukses nantinya Bapak doakan. Tapi ingat, jangan lupa berinfak. Ya, berinfak. Mengapa? Karena dengan berinfak maka harta kita akan bersih. Ya. Harta kita akan bersih, ya, tidak lagi kotor. Artinya dengan membayar infak, dengan berinfak, Allah Subhanahu Wa Taala akan senang kepada kita karena kita bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir, akan tetapi kita adalah orang yang benar-benar mau berbagi kepada sesama manusia, dan begitu juga di tempat-tempat ibadah. Apakah kita harus berinfak di tempat ibadah? Tidak. Bisakah kita berinfak ini contohnya di rumah orang yang susah? Membantu orang yang susah berinfak? Bisa apa enggak? Bisa. Contohnya, ya, perhatikan kemari. Ya. Bisa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang, dalam bentuk uang. Contohnya, ya, diperhatikan kemari. Ya, contohnya itu ada orang yang susah, dia tidak bisa membangun rumah, maka kita boleh, ya, untuk memberikan bantuannya dalam bentuk barang
untuk membangun rumahnya yang sudah tidak layak huni, tidak layak pakai. Dindingnya yang rusak, yang terbuat dari gedek, atapnya terbuat dari umbiak. Kita juga harus membantu orang seperti itu. Mengapa? Karena Allah telah memberikan kita kenikmatan berupa harta yang banyak. Paham? Itu makna dari infak. Sekarang kita makna daripada sedekah. Apa itu sedekah? Asal kata sedekah adalah sodako, jujur, atau dalam arti sodako itu adalah mengeluarkan, memberikan, sodako. Arti sodako. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan sama seperti infak. Akan tetapi dalam sedekah bisa saja uang, bisa juga dalam bentuk barang. Akan tetapi jika kita memang sudah tidak memiliki apa-apa, tadi infak itu lebih utama adalah orang-orang yang banyak hartanya. Dia bisa berinfak dalam bentuk bagaimana kalau orang yang tidak punya? Bagaimana kalau orang miskin yang untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dia tidak mampu? Bagaimana? Jadi dalam bentuk sedekah, sedekah memberikan sedikit bantuan kepada orang lain, dan begitu juga di tempat-tempat ibadah. Contohnya, kita bersedekah, akan tetapi kita ini orang miskin. Kita orang miskin. Apa orang miskin? Orang tidak punya harta. Bagaimana caranya? Uang kita tidak ada, harta kita tidak punya. Bagaimana caranya? Jadi dalam bentuk sedekah bukan hanya bentuk barang dan uang, akan tetapi bisa dalam bentuk apa? Jasa. Apa itu jasa? Apa itu jasa? Jasa adalah suatu pekerjaan kita yang tidak dibayar sama sekali dengan uang. Contohnya kita bekerja di masjid. Contohnya masjid itu dalam pembangunan. Kita mau memberikan semen, kita mau memberikan keramik, kita mau memberikan tapi uang kita nggak ada. Jadi bagaimana supaya kita bisa beramal seperti orang kaya? Jadi kita memberikan jasa, keringat kita, pekerjaan kita dengan cara bekerja di masjid tapi tidak dibayar. Itulah namanya jasa. Keringat kita itulah nanti menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bekerja tempat orang lain, apakah bekerja tempat orang lain itu kita gratis? Tidak, kan dibayar kan? Jadi dalam hal sedekah, tadi kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya harta. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan jasa kita, pekerjaan kita, keringat kita, semangat kita untuk apa? Untuk membangun masjid tanpa pamrih dan tidak dibayar. Misalnya kita kerja selama seminggu. Selama seminggu itu kita tidak dibayar. Jadi kita tidak boleh menuntut kepada orang yang memerintahkan kita. Jadi kita di situ adalah memang benar-benar sukarela, benar-benar ikhlas dalam bersedekah. Mengapa? Karena kita di situ bekerja tidak diupah, karena itu bagian daripada sedekah kita yang niat kita tadinya dengan uang atau harta. Karena kita tidak punya uang dan harta, maka kita bersedekah dengan jasa, dengan usaha kita, dengan keringat kita, dengan pekerjaan kita, supaya apa? Masjid itu dapat berdiri secepatnya. Atau menjadi apa? Menjadi tukang bangunan, kernet bangunan,
Itulah inti daripada kalau memang kita tidak memiliki harta. Paham anak-anak sekalian? Paham, Pak. Oke. Sekarang ya, Bapak kalau sudah paham, Bapak mau lihat dulu pemahaman anak-anak sekalian tentang infak dan sedekah. Coba kalian diskusikan. Nanti kalau sudah diskusi, Bapak ingin tanya, ya, apa sebenarnya yang kalian ketahui tentang makna daripada infak dan sedekah. Oke, sekarang ya bagian sini diskusi, ya. Bagian sini juga diskusi, bagian sini juga diskusi. 1 2 3, kelompok 1 2 3. Ya, diskusi masing-masing tapi tidak keluar dari bangku. Nanti Bapak tanya, apakah sini sudah paham tentang infak dan sedekah? Apakah sini sudah paham infak dan sedekah? Begitu juga yang sebelah sini. Jadi Bapak tanya, paham? Sekarang Bapak kasih waktu, ya, 1 menit atau 2 menit, cepat. Ya. Oke, coba kelompok A, ya, mewakili salah satu daripada kalian. Coba, apa? Udah nggak usah tahu, biar dia menjawab. Siapa menjawab? Coba, Naila. Coba, menurut Naila, setelah hasil diskusi kalian, coba, yang lain siap-siap. Ya, harus bersiap-siap untuk siapa yang menjawab. Coba, Naila. Ya, terus? Siapa yang tidak? Coba, kalau apa? Coba, apa? Jangan bilang orang, ya, harus berani bilang sendiri. Dirinya sendiri dibuktikan. Coba, Nela. Nah, priorisasi sedekahnya ini. Coba, sabar. Coba, curang. Coba. Saya curang. Apa infak dan apa sedekah? Coba. Coba. Apa itu? Coba. Putri. Apa? Yang laki-laki? Hah? Apa? Bisa, saya nanti ini baru kalian harus bisa. Ini coba. Apa infak atau sedekah? Cepat. Ya, terus sedekah. Hah? Sedekah apa? Nah, masih belum 100% yang paham tentang infak dan sedekah. Ada sebab apa? Infak adalah, ya, infak adalah dari kata nafkah yang artinya mengeluarkan, ya,
mengeluarkan nafkah artinya mengeluarkan, memberikan. Ingat, infak dari kata nafkah yunfiqu, artinya mengeluarkan, memberikan. Apa yang dikeluarkan? Iya, barang atau uang yang kita miliki. Kan sudah Bapak bilang, kita contohnya menjadi orang sukses, orang kaya. Setelah nanti kita sukses, maka Allah ya memerintahkan kepada kita supaya kita itu berinfak, ya, berinfak. Kenapa? Karena ya kita memiliki harta, tapi ingat, berinfak sesuai dengan kemampuan. Karena Allah itu mengetahui atas apa yang kita miliki. Ya, perhatikan kembali, apa yang kita miliki, atas apa? Baik harta maupun uang. Jadi arti infak mengeluarkan sebagian dari harta kita. Jadi kita tuh kalau jadi orang kaya jangan pernah pelit, ya, simpan itu semua, ya, jangan pernah pelit, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, tapi jadilah kita diberikan Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita harta yang melimpah. Dengan apa? Dengan orang yang tawadu. Apa tawadu? Tawadu itu adalah rendah diri, rendah hatinya di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah kita rendah diri kita. Tapi kalau di hadapan manusia rendah hati, dermawan, saling tolong menolong. Ya, jangan menjadi orang yang angkuh, sombong. Jadi kalau ada orang yang butuh pertolongan kita, harus kita bantu. Kenapa? Karena Allah memberikan harta seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya infak artinya mengeluarkan. Ya, paham? Yang dikeluarkan apa? Harta, bentuk barang dan uang. Itu maksudnya. Sudah paham? Coba, kurang. Apa tadi? Infak. Hah? Jurang? Infak adalah mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Uang dan? Iya, uang dan barang. Itulah arti infak. Dan begitu juga sedekah. Sedekah itu kalau kita memang sudah tidak mampu lagi berinfak, maka kita bersedekah. Sedekah itu spontan. Contohnya ada uang kita 2.000, ya 2.000 kita sedekahkan. Kalau kita orang yang tidak punya, ada nggak batasannya? Tidak ada. Ya, sampai kapanpun kita bersedekah. Ya, kalau memang kita tidak bisa dengan menggunakan barang, maka kita menggunakan uang. Itulah arti daripada sedekah. Sedekah itu artinya adalah, ya, asal katanya sodako, artinya benar atau jujur. Jadi apa yang kita sedekahkan itu jujur dari uang yang halal. Jangan pernah memberikan uang yang haram. Ya, bagus jujurnya. Ya, uang yang haram. Naikkan kepalanya. Ya, uang yang haram. Jadi kalau kita bersedekah harus jujur. Uang itu memang hasil keringat kita, hasil kerja kita. Jangan pernah kita bersedekah dengan menggunakan uang yang haram. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah hanya dengan uang atau hanya dengan barang? Tidak. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya dengan jasa. Tenaga kita ngapain? Ya kita kerja.
tapi tidak dibayar. Apakah dengan jasa saja kita mendapatkan sedekah? Tidak. Dengan senyum sambung ya. Maka akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi